Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat, sesungguhnya nikmat iman, Islam, dan nikmat kita bertemu kembali di Masjid Al-Fatah. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga para istri-istrinya. Pertama, saya ingin membacakan panduan acara pada hari ini. Yang pertama, insyaallah akan dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Abdul Rahman. Yang kedua, akan ada mungkin sambutan dari Ketua Mudir Muhdharah. Yang ketiga, inti acara yaitu diisi oleh Ustaz Seduna Ali Markas RC dengan tema membangun pasar untuk membangun peradaban. Langsung saja kita mulai acara ini dengan baca basmalah pada Ananda Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Anda Abdul Rahman yang telah membacakan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asatidzah, ustadzat, ayah bunda, wali santri pesantren Mahdhara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang insyaallah kita akan melaksanakan kajian wajib rutin bulanan bagi para walisan pesantren Mahdhara. Dan alhamdulillah ini adalah di bulan yang kedua setelah bulan lalu sudah kita laksanakan juga agenda yang sama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan duduk kita ini menjadi satu catatan amal kebaikan bagi kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Baik para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya di pagi hari ini yang menjadi pemateri adalah guru dan orang tua kita, Ustaz Hidayat Nasrun, yang insyaallah akan membahas tentang tema pendidikan anak sebelum usia mumayyiz, ya, namun karena satu dua hal maka belum bisa kita laksanakan. Dan insya Allah akan kita dengarkan penjelasan tentang yang demikian dari beliau di bulan yang berikutnya. Karena insya Allah yang demikian berkaitan dengan kebutuhan kita, khususnya kalau kita bicara tentang konsep ideal di Mahdhara, maka mau tidak mau pendidikan ideal itu kita mulai dari fase yang paling awal, yaitu fase pra-Mahdhara, yang kemudian berlanjut pada jenjang-jenjang dan fase-fase yang selanjutnya. Maka berharap ketika ada penguatan berkaitan dengan pendidikan anak sebelum usia mumayyiz, maka di fase mumayyiz dan fase-fase setelahnya bisa lebih maksimal, ya. Namun insya Allah yang demikian akan kita pelajari, kita simak penjelasannya di bulan yang berikutnya. Dan insya Allah di kajian kali ini, karena saya merasa ada satu kebutuhan tentang satu tema, maka kita munculkan tema peran pasar di dalam membangun peradaban Islam. Terlebih di hari Senin kemarin, kajian Ummahat, ya, sudah kita mulai untuk pertama kalinya pembahasan tentang fikih muamalah sebagai satu landasan di mana sudah dibuka di kalangan para ummahat pasar Mahdhara. Nah, maka mau tidak mau harus diilmui agar apa yang kemudian kita jalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita hanya menyentuh sisi fikihnya, dan di pagi hari ini kita ingin menyentuh lebih dalam berkaitan dengan korelasi antara jual beli atau pasar ini dengan tema peradaban. Berbicara tentang pasar, yang dikatakan di dalam hadis ahabbul biqa' ilallahi al-masajid, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid. Wa abghadul biqa' ilallahi al-aswaq, dan tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala benci adalah pasar. Nah, kalau semangat Mahdhara adalah menghadirkan peradaban di muka bumi dengan memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa taala, maka bahkan sampai di tempat yang dikatakan dalam hadis tadi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya pasar itu menjadi tempat yang melalaikan manusia untuk berzikir kepada Allah. Tapi di tempat yang terburuk sekalipun, ya, kita ingin hadirkan kebaikan di situ,
bahkan kemudian kita kaitkan dengan bagaimana kita memakmurkan buminya Allah, bahkan di bagian bumi yang paling Allah Subhanahu wa taala benci, dan bahkan kemudian kita jadikan tempat yang tadinya menjadikan manusia itu lalai dari berzikir kepada Allah, maka bahkan di sini menjadi tempat kita untuk mengabdi dan beribadah serta selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pasar yang tadinya sesuatu yang melalaikan, namun ketika dia masuk ke dalam satu konsep peradaban Islam, ya justru menjadi satu tempat ya di mana bisa kita hadirkan kebaikan di sana. Dan berbicara tentang pasar yang nanti kita kaitkan dengan konsep jual beli, dan kalau sudah berbicara tentang jual beli maka akan masuk di ranah harta, ya di ranah uang, di ranah materi, dan pembahasan tentang harta atau kemudian materi yang dalam bahasa Arab harta itu disebut dengan mal, dari kata mala yamilu yang artinya kecondongan. Karena siapa di antara kita yang kemudian tidak punya kecondongan berkaitan dengan harta? Ada nggak di sini yang mau dikasih uang 1 triliun? Ya semua mau, ya nggak ada manusia yang tidak mau. Dan bahkan dengan uang ini bisa kita gunakan untuk kebaikan. Nah, namun kalau kita bicara tentang satu konsep kebaikan, terlebih berkaitan dengan uang, tidak akan mungkin bisa berhasil satu konsep kebaikan ini kalau sudah menyinggung uang, kecuali landasannya adalah iman. Ya, kecuali landasannya adalah iman. Kalau kita lihat hari ini di negeri kita ada satu konsep yang sebetulnya niatnya bagus, ingin memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, yaitu BPJS. Yang dulu mungkin asuransi kesehatan itu dia haram karena konvensional, ada unsur horornya, tapi dengan akad tabarruat yang dimunculkan ya dalam BPJS menjadi sesuatu yang sebetulnya baik untuk dilakukan. Tapi ketika motivasinya adalah ya hubungan sesama manusia, bukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu tidak akan pernah maksimal. Berbeda kalau kita berinteraksi dengan manusia sebagai satu turunan dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita lihat hari ini, BPJS yang motivasi awalnya adalah saling tolong menolong dengan akad tabarru', terlepas ya nanti untuk hasil dananya ini dikelola di bank konvensional, ini jadi masalah, tapi untuk niat awalnya adalah satu yang baik. Pertanyaannya hari ini, apakah dengan adanya BPJS itu kesehatan masyarakat terjamin, dan dengan adanya BPJS itu kemudian negara menjadi surplus secara anggaran atau kemudian malah defisit? Nah, karena kalau kemudian manusia itu hanya mengkaitkan hubungan dengan sesama manusia, mungkin ketika saya ikut program tersebut, ya di awal nggak ada masalah lah, ya saya tabarruat, ya hitung-hitung bantu orang. Ya kemudian bulan kedua demikian, bulan ketiga demikian, ya lama-lama ya bisa jadi orang merasa lah manfaatnya buat saya apa? Ya kalau kemudian saya harus keluar sekian, ya minimal saya harus dapat manfaat dong. Nah lama-lama nggak sakit pun tiap bulan itu pergi ke rumah sakit, minimal yang dia bayarkan itu baliklah ke dia. Nah sudah begitu, nggak cukup hanya sekedar dia bayar berapa, baliknya berapa. Bahkan kalau bisa gratis kok kemudian saya ngambilnya lebih. Nah sehingga akhirnya masing-masing mentalnya itu bukan mental ngasih, tapi mental ngambil. Dan kalau kemudian sudah mental ngambil, ya sudah, nggak akan pernah berjalan. Sesuatu yang niat awalnya adalah satu kebaikan. Ya karena kecondongan manusia terhadap harta, yang merasa saya pun harus yang mendapatkan manfaat dari harta itu. Nah ini kalau di para ayah biasanya kalau futsal itu iuran.
Ya, tapi kan kalau nggak iuran kan nggak ditanya kan. Lah saya iurannya banyak, yang lain nggak iuran. Ini kalau dibagi dengan jumlah pemain, dengan menit bermain saya, harusnya saya nggak sebanyak itu iurannya. Ya lama-lama akhirnya menyesuaikan. Ya lama-lama kemudian nggak usah iuran lah, sudah tercover. Nah akhirnya mintalnya mintal ngambil, bukan mintal ngasih. Nah karena hakikatnya ya manusia seperti itu. Berbeda kalau pondasinya adalah iman, landasannya adalah iman, maka dia merasa harta yang dia keluarkan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Ada kebaikan yang diharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejak awal, karena kalau kita bicara pasar nanti fasenya adalah fase Madinah. Dan kita bicara Islam itu berarti sejak fase Makkiyah. Dan kalau kemudian kita ingin menghadirkan kembali kebesaran Islam, maka memang temanya adalah perjuangan, dan perjuangan itu butuh pengorbanan. Tapi pengorbanan yang dilakukan karena Allah ya tidak akan sia-sia. Tapi kalau pengorbanan adalah untuk sesama manusia, ya jelas tadi ada masa jenuh, ada masa capek, ada masa lelah. Nah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau yang masuk Islam dan tahu konsekuensi dengan beliau masuk Islam, ada konsekuensi iman yang harus dijalankan. Dan dikatakan dalam riwayat harta sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq di awal beliau masuk Islam itu adalah 40.000 dirham. 40.000 dirham. Dan kalau dahulu konversi dirham ke dinar biasanya perbandingannya itu 1:10. Jadi 1 dinar itu 10 dirham. Kalau harta Abu Bakar As-Siddiq itu adalah 40.000 dirham, berarti berapa dinar? Ya harusnya 4.000 dinar. Nah kalau hari ini 1 dinarnya 4 juta, berarti berapa harta yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq? 4.000 kali 4 juta, 16 miliar. Ya jadi harta Abu Bakar adalah 16 miliar. Zaman itu sudah besar kan? Berapa ribu tahun yang lalu. Lah zaman kita kecil saja ketika bakwan itu masih 50 rupiah. Lah uang 1 juta kan sudah lumayan. Lah hari ini saja uang 1 juta itu kadang ya sudah kecil nilainya. Nah tapi ini zaman dulu, zaman Abu Bakar. Nah Abu Bakar tahu konsekuensi iman itu dia adalah dia harus saling tolong menolong dengan saudara sesama muslimnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Nah maka ketika Abu Bakar itu melihat para sahabat yang kebanyakan dari kalangan budak, maka akhirnya beliau gelontorkan hartanya itu ya untuk membeli sahabat-sahabat tersebut agar bisa dimerdekakan. Yang nanti ketika kemudian Abu Bakar itu memerdekakan Bilal, kemudian beberapa sahabat yang lain, oleh sang ayah Abu Quhafa, ayahnya mengatakan, ya kalau ingin beli budak beli saja. Tapi kalau bisa itu beli budak itu yang kuat. Jangan sekedar beli budak ya yang lemah, ya semodel Bilal dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau bisa cari budak yang kuat. Agar apa? Agar Abu Bakar yang berasal dari Bani Taim, karena Bani Taim itu adalah kabilah Quraisy yang paling rendah kedudukannya. Nah agar kalau kemudian beli budaknya itu kuat, ada yang melindungi Abu Bakar, bukan beli budak-budak yang lemah seperti itu. Nah tapi cara pandang ayahnya adalah cara pandang duniawi. Kan kalau beli budaknya kuat, ada yang bela Abu Bakar. Karena kalau Nabi SAW, karena dari Bani Hashim, keluarga yang sangat terpandang, cukup Abu Thalib sebagai backingnya selesai, gak ada yang berani ganggu Nabi. Tapi Abu Bakar itu butuh ya backingan satu keluarga besarnya untuk tidak diganggu.
Nah makanya kita tahu Abu Bakar itu pernah dihajar habis-habisan oleh para tokoh Quraisy yang hampir meninggal. Nah itu baru kemudian keluarga besarnya menyatakan kalau sampai terjadi apa-apa dengan Abu Bakar, maka mereka akan buat perhitungan. Nah sampai satu keluarga besarnya, karena memang termasuk dari kabilah Quraisy yang rendah. Nah makanya ketika Abu Bakar nanti jadi khalifah, ayahnya merasa heran, kok bisa anaknya yang dari kabilah Quraisy yang paling rendah itu menjadi pengganti Rasulullah SAW. Karena Islam tidak memandang nasab lagi, tapi yang ada adalah iman dan ilmunya. Nah intinya Abu Bakar dengan cara pandang iman itu hartanya digunakan untuk kepentingan Islam tadi itu. Nah walaupun mungkin tidak banyak manfaat duniawi yang didapatkan oleh Abu Bakar, tapi apakah Abu Bakar itu merasa hartanya terbuang begitu saja ketika beli budak-budak itu? Ya tidak, karena beliau melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti dikatakan ketika beliau hijrah ke Madinah, maka harta yang tersisa itu tinggal 5.000 dirham. Ya 5.000 dirham, berarti 500 dinar. Berapa itu? Tinggal 2 miliar ya. Nah tinggal 2 miliar. Dari 16 tinggal 2 miliar. Berapa persennya itu yang sudah hilang? Ya hanya untuk tadi itu, ya membantu saudara-saudara muslimnya. Hari ini ada nggak orang di luar Islam yang punya jiwa sosial yang tinggi sehingga biasa berdonasi? Ada nggak? Ada. Kenapa orang yang di luar Islam yang kemudian dia tidak punya iman, kok punya sisi kemanusiaan yang menjadikan dia bisa berdonasi? Nah pertama kalau kemudian kita lihat ya kebutuhan kita, kalau kita melihat ada orang itu kasihan banget, kasihan lah pokoknya. Nah ketika kita melihat orang yang kasihan dan kita tidak menolong orang itu ada perasaan nggak enak di dalam diri kita. Tapi kalau kemudian kita menolong orang itu, kita nggak bicara masalah agama ya, kita hanya masalah perasaan dalam diri kita. Kalau sisi kemanusiaan kita sangat kuat, lihat orang yang menderita, yang membutuhkan itu merasa nggak enak. Nah kemudian kita bantu dia, ada manfaat nggak yang kembali kepada kita? Nah minimal perasaan yang nggak enak itu sudah hilang dari kita. Makanya bisa jadi orang asal tidak punya iman, ada kalanya dia berdonasi itu untuk menghilangkan rasa tidak nyaman dalam hatinya ketika melihat orang membutuhkan, atau bisa jadi ya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ya karena bukan iman landasannya. Nah, seandainya pun tadi ya ikhlas memberikan dalam artian ingin membantu sesama manusia. Contohnya siapa hari ini yang public figure yang punya jiwa sosial yang tinggi? Hah? Ini kalau para ayah sukanya bola. Kalau bola siapa? Hah? Ya nanti ada satu pemain bola yang kemudian dikenal punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Pertanyaannya, berapa sih donasi yang sudah dikeluarkan? Ada nggak 10% dari penghasilannya? Ada? 20%, 50%, 70%? Ada nggak? Dan seandainya tadi pesepak bola itu kira-kira kalau main di Liga Indonesia masih mau donasi nggak dia? Dengan pemasukan yang tidak seperti yang dia dapatkan sekarang. Nah orang akan melihat, ya pemasukan saya sekian, kalau saya gunakan donasi sekian, wah buat kebutuhan keluarga saja nggak cukup. Nah tapi karena hartanya banyak, kemudian punya sisi kemanusiaan, ya mungkin berdonasi. Tapi kalau iman nggak begitu. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka mendahulukan ya untuk saudaranya, padahal mereka sendiri membutuhkan. Nah itu kalau bukan karena faktor iman, nggak akan bisa.
Nah makanya setiap konsep kebaikan, kalau dia sudah menyinggung harta, kalau landasannya bukan iman, tidak akan pernah berjalan dengan baik. Karena masing-masing akan mencoba untuk mengambil keuntungan terbanyak untuk dirinya sendiri. Ya, ketika kemudian dia keluar uang, minimal apa manfaat buat saya. Tapi kalau landasannya iman, dia merasa nggak ada yang kemudian sia-sia. Bahkan harta yang dia keluarkan, yaitu harta dia sesungguhnya. Dan harta yang kita pegang hakikatnya bukan harta kita. Itu baru titipan Allah. Kalau kita gunakan di jalan Allah, itu jadi harta kita. Makanya harta itu bisa menjadi ni'mah, bisa menjadi niqmah. Ni'mah itu kalau kita gunakan di jalan Allah, dan jadi niqmah, bencana kalau kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau harta tidak digunakan untuk di jalan Allah, atau tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, dipegang saja. Ya dipegang saja. Jadi apa? Ya kalau mati jadi warisan. Ya warisan menjadi kesempatan orang lain untuk menggunakan itu. Dan sama warisan bisa kebaikan, bisa keburukan. Nah, ala kulli hal ini berkaitan dengan harta. Nah, maka ketika kita bicara tentang konsep pasar, ya konsep jual beli, yang lagi-lagi harta ini harus kemudian bisa kita lepaskan dari sekedar kepentingan duniawi, ya karena dijelaskan dalam kitab hakadha Allah Rajil Salahuddin Al-Ayyubi wa hakadha Adatil Quds, tentang 3 jenis masyarakat. Ya, ada masyarakat yang mati manakala masyarakat itu berkumpul itu karena mencari materi. Nah, Abu Bakar nyari materi enggak dengan masuk Islam? Enggak. Bahkan berkorban materi. Karena perjuangan butuh pengorbanan. Makanya kalau sejak awal itu mengharapkan ada keuntungan materi, sudah enggak bisa diharapkan. Atau kemudian masyarakat yang sakit karena hanya bergantung pada tokoh. Itu juga masalah. Ya makanya kurang hebat apa Nabi Musa? Ya kurang hebat apa Nabi Musa dan Nabi Harun? Ya tapi ternyata di zaman beliau sekedar masuk ke negeri yang dijanjikan, ternyata tidak Allah hadirkan itu. Kenapa? Ya karena nggak bisa. Satu kebangkitan itu hanya mengandalkan 1-2 orang tokoh, nggak bisa. Karena kebangkitan itu pembahasannya adalah sesuatu yang bersifat kolektif, sambutan dari apa yang ada di sekitarnya. Makanya dengan adanya Nabi Musa, Nabi Harun tidak mengubah apa-apa dari Bani Israel, karena mereka memang tidak menyambut apa yang dihadirkan oleh Nabi Musa. Nah maka tidak ada kebangkitan itu hanya bergantung pada 1, 2, dan 3 orang. Ya makanya hari ini untuk film-film pahlawan itu, kalau dulu satu pahlawan bisa menjaga kedamaian satu bumi, hari ini nggak cukup. Ya akhirnya para pahlawan itu bergabung menjadi satu kesatuan. Ya karena tadi nggak bisa untuk menjaga bumi ini hanya bergantung pada 1-2 orang. Nah itu orang Barat saja sudah mulai sadar ya tentang pentingnya persatuan. Persatuan baru pahlawan. Lah tapi ya Islam tidak demikian. Bahkan jadi kolektif tadi itu. Nah makanya tipe masyarakat yang ketiga adalah masyarakat yang muara berkumpulnya itu adalah fikrah. Dan fikrah ini ya katanya dengan ilmu. Nah makanya di Mahdharah kita lempar pembahasan tentang keilmuannya. Nah perkara sambutan ya dari semuanya ya hanya Allah yang punya kudrah untuk menggerakkan itu. Makanya sehebat itu Nabi Musa, sehebat itu Nabi Harun, tapi kalau kemudian belum mendapatkan penerimaan dari masyarakat sekitarnya, dia juga tidak mengubah apa-apa. Nah makanya termasuk di pagi ini kita berbicara tentang konsep pasar dalam peradaban Islam, ya sebagai satu landasan ilmu. Perkara kemudian mengubah sesuatu atau tidak, yaitu kembali kepada kita masing-masing. Ya karena tidak bisa kemudian kita memastikan ya semua orang itu kemudian menjalankan apa yang kita sampaikan.
Hidayah itu al-irsyad mungkin kita sampaikan, tapi kalau hidayah itu at-taufiq itu hanya Allah yang punya. Ya, makanya Allah menegaskan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya engkau tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik. Ya, kita bicara tentang konsep pasar. Ya, tempat yang awalnya paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata oleh Nabi dan para sahabat menjadi medan perjuangan mereka. Dan kalau pasar identik dengan jual beli, maka kalau kita naikkan skalanya, bahkan kehidupan kita itu hakikatnya juga jual beli, perniagaan. Nah, hidup kita itu perniagaan dengan siapa? Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kita bicara di bulan sebelumnya tentang profil lulusan Mahdhara yang kita terinspirasi dari surat Al-Baqarah, yang surat Al-Baqarah ini adalah surat yang turun sejak awal fase Madinah, bahkan di dalamnya ada satu ayat yang terakhir diturunkan dari Al-Quran secara keseluruhan. Artinya fase Madinah itu full, landasannya adalah Al-Baqarah, dan nanti ada surat-surat yang lain. Nah, di Al-Baqarah itu kan ada 3 jenis manusia. Di awal surat Al-Baqarah, orang-orang yang bertakwa, yang dengannya Allah berikan petunjuk Al-Quran. Kemudian orang kafir yang sudah Allah kunci mati hati mereka sehingga tidak menerima petunjuk. Dan ada orang yang zahirnya Islam tapi hatinya kafir. Nah, siapakah orang-orang yang kafir yang Allah kunci mati hatinya? Ya, ulama menjelaskan orang kafir itu ada 2 sebab. Ada sebabnya adalah jahil, ada sebabnya kibar. Jahil itu tidak tahu. Kalau kibar itu sombong. Dia tahu kebenaran tapi menolak kebenaran. Nah, seperti siapa yang sebab kekafirannya itu adalah jahil? Ya, seperti Umar bin Khattab. Ya, di mana Umar bin Khattab awalnya itu kan sangat memusuhi Islam, bahkan menganggap Islam itu menjadi pemecah belah persatuan negara Arab. Negara Kesatuan Arab itu berarti NKW. Ya, itu harga mati kata Umar. Ya, tapi kalau Islam datang ini mecah belah. Makanya Umar itu luar biasa permusuhannya. Tapi ketika tahu kebenaran Islam, justru kemudian dia berbalik dan memperjuangkan Islam. Nah, sebab kekufuran Umar adalah jahil. Ketika dapat ilmu, dia berubah. Tapi model Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lain itu sebab kekufurannya adalah kibar. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka menolak kebenaran itu. Nah, sudah Allah kunci mati hati mereka. Dan sebagian ulama mengatakan termasuk jenis kafir seperti ini adalah ahli kitab, orang-orang Yahudi, yang banyak dibahas di surat Al-Baqarah. Nah, dari 3 jenis manusia ini di surat Al-Baqarah ada tema jual beli. Kalau orang-orang munafik, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu orang-orang yang menjual, ya mereka membeli ad-dhalalah, kesesatan bil huda, dengan petunjuk yang sudah ada pada mereka. Jadi bodohnya orang munafik, punya petunjuk diperjualbelikan untuk mendapatkan kesesatan. Makanya dikatakan fama rabihat tijaratuhum, perniagaan mereka itu tidak mendapatkan keuntungan. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka pun tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ini model perniagaan dan jual belinya orang-orang munafik. Ya, rela kemudian menjual petunjuk hanya untuk mendapatkan kesesatan. Kalau ahli kitab, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Yang mereka adalah orang-orang yang menjual akhirat ya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Nah, ini model kehidupan
atau model jual beli orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Milih yang mana? Yang satu atau yang kedua? Nah, yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang bahkan menjual jiwanya ya untuk mendapatkan ridha Allah, dan Allah itu Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Bayangkan saking kuatnya imannya, bahkan dia mengorbankan yang paling berharga, yaitu jiwanya. Ya, dijual kepada Allah dengan cara berjihad di jalan Allah hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, makanya dikatakan Ra'sul Amril Islam wa amudu as-salat wa dirwatu sinamil jihad. Pokok perkara itu adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Karena jihad itu mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Nah, kira-kira kalau orang itu bisa mengorbankan jiwanya, korban harta bisa nggak? Bisa. Nah, kalau orang itu bisa mengorbankan hartanya, bisa nggak mengorbankan jiwanya? Belum tentu. Nah, kalau orang itu tidak bisa berkorban dengan hartanya, bisa nggak berkorban dengan jiwanya? Mustahil. Mustahil. Nah, makanya iman itu nanti dilihat dari bagaimana kemudian mereka berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat itu levelnya sudah sampai berkorban jiwa. Kita kan belum ya, atau sudah? Ya, kalau ada musuh kesini siap perang ya. Nah, tapi Allah berikan keamanan sudah, alhamdulillah. Kan Nabi mengatakan wala tatamannu liqa'al adu. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Nah, tapi kalau seandainya waktunya perang siap. Ini kalau tiba-tiba PKI muncul dengan revolusinya, siap berperang lagi. Kan lagi ya, hangat-hangatnya muncul lagi. Nah, begitu. Nah, cuman kita tidak bicara tentang berkorban jiwa, kita berkorban harta dulu lah. Nah, makanya kita kaitkan dengan tema jual beli. Nah, di surat Al-Baqarah itu kan dikisahkan kisah Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah singgung kisah Nabi Adam itu dengan tema kepemimpinan dan tema makanan. Tema kepemimpinan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau tema makanan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nah, kenapa Allah sandikan dua pembahasan tadi, kepemimpinan dan makanan? Apa kaitannya? Ya, karena bermula dari makanan, hasilnya adalah kepemimpinan. Nah, maka sepenting itu tema makanan. Makanya di Al-Baqarah itu nanti ada bahasan tentang tema makanan yang halal, makanan yang thayyib, dan larangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, karena syaitan itu menjerumuskan manusia lewat jalur makanan. Ya, lewat jalur makanan. Nah, sehingga sebab Nabi Adam terusir dari surga, faktornya adalah makanan yang haram. Nah, makanya jangan sampai kemudian kita di muka bumi ini terjebak pada hal yang sama, makanan yang haram, kemudian berharap masuk surga. Nah, makanan yang haram itu kan ada dua sebab. Sebab haram secara zatnya, sebab haram cara memperolehnya. Makanya di Al-Baqarah ada dua pembahasan itu. Kalau sebab zatnya, ya Allah berfirman, innama harrama 'alaikumul maitah wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi ghairillah. Sesungguhnya Dia Allah mengharamkan untuk kalian bangkai, babi, darah, dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Ya, dan ini pula
Ya, kemudian hari ini kalau tidak kita ilmui, yang halal yang haram kita nggak ngerti. Yang halal yang haram kita nggak ngerti. Ya makanya bersyukur ya hari ini anak-anak kita ketika beli dimanapun itu ya biasanya lihat labelnya. Oh ini halal. Ketika nggak ada label halalnya bingung. Kadang disimpan aja kan dimakan-makan. Lah nggak ada label halalnya. Nah iya kalau dia produk yang kemudian ada labelnya. Lah kalau produk-produk yang dibuat di rumah ya olahan rumahan ya kudapan di sini misalkan. Lah kok nggak ada label halalnya? Lah kan bingung nanti. Nah tapi ketika kemudian kita sudah terbiasa puasanya yang beredar di pasar kita itu hanya yang halal. Karena hukum makanan apa? Halal kan? Ya hukum makanan itu asalnya halal. Berarti nggak perlu label halal sebetulnya. Kalau kita tinggal di negara yang mayoritas Islam, karena jelas makanannya halal. Kalau kita masuk ke warung Tegal misalkan, boleh nggak nanya ke penjualnya, ini ayamnya halal nggak? Lah marah-marah dia. Ke warung Padang, ini rendangnya halal nggak? Ya karena hukum asalnya halal. Ya berbeda kalau kemudian kita tinggal di minoritas Islam, ya hukum asalnya ya haram kecuali kita tahu itu memang diolah dengan cara yang halal. Nah, cuman di kita itu yang beredar kira-kira mayoritas halal atau haram? La wallahu a'lam. Ya, nah makanya ketika pasar itu kemudian kita pegang sendiri, kemudian kita punya aturan-aturan, bahkan bukan sekedar halal yang menjadi acuan, bahkan dinaikkan lagi sampai ke tataran thayyib. Makanya halalan thayyiban. Ya sesuatu yang thayyib insya Allah halal, tapi sesuatu yang halal belum tentu thayyib. Nah makanya masalah pangan ini juga ke depan ya bagian dari yang sedang dikaji ya di Mahdharah. Ya dia bagian dari tadi memakmurkan bumi dan ada korelasi dengan tema kepemimpinan. Baik, ya kita ingin melihat kondisi para sahabat ketika mereka baru pindah ke Madinah. Ya baru pindah ke Madinah di mana di Madinah itu pasar-pasar dikuasai oleh ya orang-orang Yahudi. Nah, kalau tadi benda-benda yang zatnya itu haram, tapi nanti ada sesuatu itu yang haram karena cara memperolehnya. Kalau di Al-Baqarah itu dikaitkan dengan pembahasan riba. Ya, pembahasan riba. Nah, makanya Yahudi ini yang banyak main di sini. Kenapa bank konvensional haram? Ya ada ribanya. Nah, kalau dulu bayangkan saking parahnya kondisi ekonomi, tapi mereka tahu mana yang halal, mana yang haram. Kisah ketika Nabi Muhammad membangun Ka'bah bersama orang-orang Quraisy sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kan Ka'bah itu awalnya bentuknya ya persegi panjang di zaman Nabi Ibrahim. Tapi orang-orang Quraisy itu sepakat yang boleh digunakan untuk membangun Ka'bah itu hanya harta yang halal. Dan ternyata ketika terkumpul hanya cukup untuk membangun bangunan yang bentuknya itu kubus. Nah, padahal secara kekayaan kan luar biasa. Berarti betapa banyak harta haram yang beredar di kalangan mereka. Tapi kita lihat, ya misalkan mereka itu berinteraksi dengan riba. Dan dikatakan orang Arab itu awalnya tidak ngerti riba. Tapi kok bisa berinteraksi dengan riba? Karena ikut-ikutan Yahudi. Dia ikut-ikutan Yahudi. Nah, orang Arab dulu kalau ngasih pinjaman ada bunganya enggak? Orang Arab jahiliyah kalau ngasih pinjaman ada bunganya enggak? Enggak ada. Baru kalau kemudian tidak sanggup bayar, ketika sudah jatuh tempo, nah ada akad baru. Ya imma antakdi, ya pilihannya kamu melunasi, wa imma anturbi, atau kamu
tambahkan riba. Nah jadi kalau misalkan jatuh tempo nggak bisa bayar, nah itu kemudian ada klausul yang baru, dikasih perpanjangan, tapi ada ribanya. Lah kalau sekarang baru ngutangi, sudah ada bunganya, ada ribanya, lah siapa yang lebih jahiliyah? Ya orang Arab jahiliyah atau zaman kita sekarang? Ya itu perjuangan kita di situ. Nah tapi intinya sesuatu yang haram itu punya efek buruk terhadap pendidikan. Ya, punya efek buruk terhadap pendidikan. Nah sehingga Nabi Muhammad SAW ketika membangun masyarakat Madinah, nah fokus pada sisi ini. Karena jangan sampai kemudian interaksi muamalah ini menghasilkan sesuatu yang haram. Nah sehingga diilmui dan juga sampai kemudian nanti Nabi fokus untuk membuat pasar sendiri. Tahu surat Al-Mutaffifin? Wailun lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang melakukan tataffuf. Apa itu al-mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia minta ditimbangkan, dia mintanya sempurna. Tapi kalau kemudian dia yang menakarkan, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dia ngurangi. Nah, surat Al-Mutaffifin ini makkiyah atau madaniyah? Kalau di mushaf itu, makkiyah atau madaniyah? Madaniyah. Nah, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan makkiyah, ada yang mengatakan madaniyah. Kenapa ada dua pendapat itu? Karena memang turunnya itu antara Mekah dan Madinah. Ya, jadi ada yang mengatakan tidak, ini masih fase makkiyah nih, akhir fase makkiyah. Yang lain mengatakan tidak, ini sudah awal fase madaniyah. Nah, kenapa dimunculkan itu? Karena orang-orang Madinah pun yang bersinggungan dengan orang-orang Yahudi lama-lama juga ketularan. Kalau nimbang itu yang modelnya begitu. Makanya sejak awal itu langsung diturunkan ayat itu untuk membenahi cara interaksi mereka. Kan nanti kalau kemudian membangun masyarakat dan masyarakat itu yang dikonsumsi itu haram, ya nggak akan pernah jadi masyarakat yang baik. Nah makanya harus diselesaikan sejak awal. Ya walaupun proses pengharaman kan bertahap ya, tapi saking pentingnya masalah itu sejak awal ya sudah Allah benahi. Dan apa makna kata wail? Ya terjemahnya celakalah. Atau wail diartikan al-wadi fi jahannam, satu lembah yang ada di jahannam, di neraka. Tapi kalau kemudian kita fokus pada kata wail itu biasanya adalah hukuman yang diberikan untuk yang suka ngurangi. Makanya wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang disiksa di neraka. Gara-gara apa? Kalau wudu itu dia mengurangi cara wudunya sehingga tumitnya akan akhir. Nah di Al-Quran ada dua surat yang diawali dengan kata wail. Yang pertama surat Al-Mutaffifin, yang kedua surat Al-Humazah. Yang temanya sama-sama ngurangi. Kalau Mutaffifin itu mengurangi takaran dan timbangan. Kalau Al-Humazah dan Humazah itu mengurangi kemuliaan seseorang. Makanya mengumpat. Kenapa dia mengumpat orang? Karena dia mengurangi kehormatan seseorang. Asal dia menghormati orang itu sesuai dengan semestinya. Gak mungkin dia ngatai orang, gak mungkin dia mengumpat orang. Nah itu wail. Baik, nah sehingga para sahabat itu ya mau tidak mau di awal itu ya interaksinya dengan yang demikian itu. Tapi sudah Allah tegaskan tadi, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang dikeluarkan oleh bumi yang halal, yang thayyib, tapi jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Syaitan itu punya nggak kemampuan untuk menyuruh manusia? Ya, syaitan itu punya nggak pengaruh dan kekuatan untuk menyuruh manusia? Awalnya tidak. Awalnya tidak. Makanya di surat ya Ibrahim, ketika nanti orang-orang itu nuntut syaitan di akhirat.
Jadi sesat gara-gara setan. Tapi apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah berjanji kepada kalian dan janji Allah itu hak. Wa wa'adtukum, dan aku kata setan juga membuat janji untuk kalian. Tapi bedanya apa? Fa akhlaftukum. Tapi kalau aku janji, aku pasti akan mengingkari. Ya untuk kalian. Nah, kemudian setan mengatakan wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dan tidaklah aku punya sultan atas kalian kecuali aku hanya mengajak fastajabtum li, dan kalian sambut ajakanku itu. Jadi setan itu hanya ngajak, tapi manusia ngikut. Yang salah siapa? Nah, salah setannya ngajak-ngajak. Lah emang kerjaannya setan begitu. Ya kalau nggak begitu ya nggak jadi setan dia. Jadi jangan pernah salahkan maling itu untuk mencuri. Karena memang itu pekerjaan maling, tapi salahkan orang untuk jadi maling. Ya, jadi jangan pernah salahkan maling kalau dia mencuri. Dasar maling kerjaannya nyuri, ya memang nyuri. Kalau nggak nyuri bukan maling. Tapi salahkan orang, kenapa dia jadi maling? Kenapa nggak jadi yang lain? Ya sama, setan itu kerjaannya menyesatkan. Kalau nggak menyesatkan bukan setan. Tapi masalahnya kan bukan setan menyesatkan. Masalahnya kita tersesat atau tidak. Ya kita tersesat atau tidak itu pilihan. Makanya kata setan, ya wala talumuni walumu anfusakum. Jangan cela aku, cela diri kalian. Nah, berarti awalnya setan dengan manusia itu setan hanya ngajak. Tapi lihat di Al-Baqarah ketika membahas tema makanan yang haram tadi ya, dengan mengikuti langkah-langkah setan dikatakan innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Sesungguhnya setan itu memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, perbuatan yang buruk dan perbuatan yang keji. Nah, berarti nyuruh. Apa bedanya ngajak dengan nyuruh? Ya ini kalau kemudian sesama walsan ngajakin futsal, wajib ikut nggak? Nggak, cuma ngajak doang kan? Tapi kalau kemudian perintah, semua walsan diperintahkan futsal, nah itu perintah, nggak bisa nolak. Dari atas ke bawah itu perintah. Kalau sejajar, nah itu ngajak. Nah setan awalnya ngajak, tapi kapan setan bisa memerintah? Kalau yang dimakan itu sudah nggak halal, nggak thayyib. Ya nggak halal, nggak thayyib. Makanya akan sulit menghadirkan pendidikan yang baik kalau untuk jaminan makanan ini tidak halal, tidak thayyib. Nah maka kenapa kita harus fokus yang demikian itu? Nah kalau dulu ya tadi karena masih campur dengan pasar Yahudi dengan yang lain-lain, ya memang sahabat harus punya ilmu agar kemudian bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram. Tapi sepenting itu pasar. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW fokus untuk membuat pasar sendiri. Nah sehingga kalau kemudian kita bicara tentang tema jual beli, berarti yang tidak sesuai dengan standar Islam adalah kalau jual belinya masih jual beli yang haram, ini gak standar. Kemudian jual beli yang lebih tinggi lagi, berarti jual beli yang jual belinya itu sudah yang halal-halal saja. Ya sudah yang halal-halal saja. Nah minimal ketika sudah yang halal-halal saja, sudah terjamin tadi untuk kebaikan anak-anak kita, karena yang dikonsumsi adalah sesuatu yang pasti baik insya Allah. Kalau kita beli ke orang kafir, halal nggak? Beli ke orang kafir halal nggak? Nah sahabat itu ketika awal-awal ke Madinah, mereka kalau beli apakah hanya kepada sama muslim atau juga masih beli ke orang kafir juga, orang Yahudi? Lah masih campur. Lah pasar Yahudi kok gitu loh. Dan secara kebutuhan masih banyak dari kebutuhan itu yang dipegang oleh orang-orang Yahudi.
Jadi nggak ada masalah selama yang dibeli itu halal dengan cara pembelian yang juga halal. Nah, tapi jual beli yang seperti ini, nah ini belum cukup untuk kemudian dijadikan sebagai pembangkit peradaban Islam. Harus lebih naik lagi. Nah, kalau lebih naik lagi, kan nanti Nabi itu kemudian buat pasar. Nabi buat pasar. Ketika Nabi buat pasar, masih ada nggak sahabat yang beli di pasar Yahudi? Masih ada nggak? Masih. Dalam artian kalau tidak ada di pasar Muslim, ya mau nggak mau nyarinya di pasar Yahudi. Tahu kisah pasca perang Badar, ketika ada seorang wanita yang datang ke penjual emas itu yang ada di pasar Bani Qainuqa, yang kemudian diisengi oleh penjual emasnya itu orang Yahudi dan sekelompok Yahudi yang lain, sampai akhirnya tersingkap ya aurat wanita tersebut. Kemudian ada seorang laki-laki Muslim yang melihat apa yang dia lakukan. Nah, dia kan membela kehormatan wanita itu dengan cara membunuh Yahudi yang melecehkan wanita itu. Apa yang terjadi dengan laki-laki ini? Dia dikeroyok oleh orang-orang Yahudi sampai meninggal. Baru kemudian kabar tentang kematian sahabat ini terdengar oleh Nabi SAW. Baru Nabi perintahkan agar orang-orang Yahudi menyerahkan para pembunuh sahabat tersebut. Kalau tidak, Nabi akan kerahkan pasukan untuk mengepung mereka. Nah, pertanyaannya, kok ada laki-laki Muslim dikeroyok itu sampai mati nggak ada yang nolong? Kemana Muslim yang lain? Nah, sudah ganti pasar. Jadi hanya sedikit saja yang ada di situ. Nah, jadi temanya bukan sekedar fatwa ya. Kalau fatwa itu kan kita boleh beli dari Muslim, boleh beli kepada non-Muslim. Makanya kalau kita bicaranya adalah fatwa. Ketika ada gerakan boikot produk Yahudi, boleh nggak beli produk Yahudi? Ya secara fikih boleh, tapi kalau kemudian secara wala dan rasa keperpihakan kita, masa iya kita beli ke situ yang nanti digunakan untuk ya memusuhi dan memerangi saudara-saudara kita. Tapi kalau secara fikih kan nggak ada masalah. Nah, makanya sebenarnya boikot itu kan bentuk semangat yang lebih agar kemudian tidak membeli produk mereka, ya sehingga mengurangi potensi harta yang terkumpul untuk mereka itu digunakan untuk menyakiti saudara-saudara Muslim kita. Tapi kira-kira model boikot ini efektif nggak untuk mengalahkan ekonomi Yahudi? Berapa kali di negeri ini produk Yahudi diboikot? Tapi masih ada kan, masih subur gitu loh. Makanya ini satu hal yang menjadi semangat orang Islam, tapi dengan cara itu nggak akan cukup. Karena namanya pemboikotan itu ya hangat-hangat apa? Bahasanya apa? Hangat-hangat apa? Ya hangatnya itu sementara saja gitu loh. Ya kalau dulu ada produk roti yang sudah ketakutan itu ketika diboikot oleh sebagian kaum muslimin. Coba lihat hari ini masih ngefek itu. Lah itu ya tadi karena semangatnya yang begitu itu tadi. Anget-angetnya sebentar lama-lama udah hilang. Tapi bagus gitu loh. Semangatnya ada, tapi kalau itu nggak cukup untuk mengalahkan ekonomi mereka. Nah, makanya tadi masih boleh beli ke mereka, tapi tadi sudah ada kesadaran untuk masuk ke pasar muslimin sendiri beli dari produk-produk muslim. Kalau saya beli produk dari orang-orang non-muslim, dapat pahala nggak? Kan hukum jual beli kan mubah. Kalau saya beli produk yang halal milik mereka dari toko mereka, dapat pahala nggak saya? Ya minimal pahala nggak beli yang haram lah, gitu ya. Tapi pahala yang minimalis lah. Itu pun kalau seandainya ada pahala. Tapi kalau saya kemudian membeli produk dari saudara muslim saya
dengan semangat tadi membangun ekonomi Islam, dapat pahala nggak? Ya tapi itu pasarnya kan milik orang, milik tetangga kita. Kalau kita beli ke situ yang untung kan dia. Ya biarkan dia dapat keuntungan dunia, dapat keuntungan akhirat, nggak rugi kok gitu. Apalagi kalau kemudian pasarnya itu adalah pasar bukan milik perorangan, tapi sudah milik umat, wakaf atau yang lain, kan berarti lebih maksimal lagi. Tapi toh seandainya itu milik orang, tapi orang itu muslim, ya minimal harta kalau masuk ke orang muslim pun nggak akan digunakan untuk keburukan kok. Tapi kalau harta yang masuk ke orang non muslim, ya pasti akan ada efek buruknya kepada Islam. Nah minimal dari sisi itu kan sudah ada pahala yang kemudian kita dapatkan. Tapi kalau kita hanya melihatnya dari dunia, kalau beli di orang kafir itu lebih murah, orang muslim mahal. Nah selisih harga itu kalau kita hitungannya dunia, ya kita nggak akan beli ke produk punya muslim tadi itu. Nah gitu. Nah makanya lagi-lagi tidak bisa yang begini kalau tidak punya iman yang cukup, dan tidak bisa kalau motivasinya murni dunia. Harus motivasi yang lebih, motivasi karena Allah tadi itu. Nah berkaitan dengan pasar misalkan hari ini, kan terkait masalah produk ya. Ternyata beberapa produk itu dulu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, sehingga kaum muslimin pun kalau beli sesuatu masih ke mereka. Nah apakah yang demikian itu menghalangi untuk dibukanya pasar? Kan kadang musuh Islam itu sekarang begini serangannya, lah yang dijual juga produk-produk yang sama kok gitu loh. Situ jualan mie instan, situ mie instan, beli di sini beli di situ, yang untung pabrik sana. Gimana kita cara jawabin demikian? Kalau produknya sama yang sini dengan yang situ, ini hanya toko muslim, ini toko yang nggak ada label muslimnya, milik orang non muslim, tapi produk yang dijual sama, pabriknya sama. Apakah kalau kemudian kita beli di sini sama beli dengan di sini sama atau beda? Hah? Nah nggak ada yang sama tadi. Kalau kemudian niat kita itu kan menghidupkan ekonomi umat, nggak ada masalah. Dan tahu nggak hari ini, ya awalnya toko, kemudian ngambil produk-produk yang lain. Lama-lama ketika pasarnya sudah hidup, bikin produk sendiri. Ya memang awalnya ya harus punya pasar dulu. Produk mungkin di awal belum dihasilkan oleh kaum muslimin, tapi dengan adanya pasar, nah itu suatu saat tinggal ganti produk kan selesai. Tapi kalau belum ada pasar, ya nggak akan pernah masuk di pasar mereka produk kita. Nah makanya Nabi di Madinah itu nanti fokus pada, ya kalau zaman dulu ya tidak sekompleks sekarang. Nah itu masalah zira'ah, masalah pertanian. Kemudian masalah sina'ah, perindustrian. Kalau pertanian kan ahlinya orang-orang Madinah. Kalau sina'ah itu ahlinya orang-orang ya di luar Madinah tapi bukan Quraisy. Karena Quraisy itu menganggap pekerjaan selain dagang itu pekerjaan rendah. Ya makanya untuk pekerjaan pandai besi segala macam itu bukan orang Quraisy. Mereka hanya masuk di ranah perdagangan. Baru Nabi fokus pada tijarah, itu nanti diserahkan kepada orang-orang Quraisy. Nah maka seakan-akan Nabi itu memperhatikan tadi masalah di tingkat produsen, distributor sampai konsumen itu kalau bisa ada satu siklus yang itu dikuasai oleh muslimin. Ya makanya dengan adanya pasar itu kemudian nanti kaum muslimin masuk di situ, didorong untuk kemudian menghasilkan satu produk, ya lama-lama sudah kita nggak tergantung dengan mereka. Ya mungkin tadi karena biaya di awal, karena skalanya masih kecil, produksinya mungkin lebih mahal. Nah tapi kalau orang motivasinya hanya dunia, ngapain beli ini beda 3.000 misalkan. Nah kalau 3.000 kita anggap sedekah gimana kira-kira? Kan gak ada yang sia-sia gitu loh. Dan jangka panjangnya ini, makanya di Al-Quran itu cara mengalahkan mereka kan ada dua. Kalau tidak jual beli, sedekah. Yang pertama, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu halalkan jual beli dan haramkan riba. Berarti untuk mengalahkan riba dengan cara jual beli. Tapi nanti ada yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah itu menghilangkan keberkahan yang ada pada riba,
tapi Allah menumbuhkan yang ada pada sedekah. Nah, berarti gabungan antara jual beli dan sedekah inilah yang bisa mengalahkan ekonomi mereka. Tapi kalau kemudian jual beli, cara pandangnya dunia ya sulit. Kalau start kita dengan mereka, kalau modal kita dengan mereka, tapi semangat kebersamaan itu, kalau jasadil wahid, ya seperti satu tubuh itu yang kemudian menguatkan. Nah, sehingga level yang lebih tinggi tadi sudah mulai beralih pasar. Dan kemudian level yang lebih tinggi lagi, beli itu bukan sekedar beli. Ya, ini nggak tahu nih di ibu-ibu. Kalau masa mahdzarah masih khusus ibu-ibu ya. Transaksinya di situ atau kemudian japri ke penjualnya. Ada yang di situ. Nah, kalau kita ternyata mendapati ada ibu-ibu itu tiap kali ada produk yang dijual itu selalu ngelis. Produk jual ngelis. Kira-kira menurut kita si ibu ini gimana? Baik atau nggak baik? Kan kalau kita melihat hanya dengan cara pandang yang zahir, wah ini suka belanja. Ya suka belanja nih si ibu ini nih. Ya apa-apa dibeli, apa-apa dibeli gitu ya. Tapi kalau kemudian ternyata kita tahu, oh ternyata semangat si ibu ini itu beli itu bukan sekedar karena butuh, tapi beli itu karena ingin membantu saudaranya yang berjualan. Selama dia kemudian sanggup membeli, kan dia tolong dengan cara membeli produknya. Toh kemudian ketika produknya bisa disimpan kan disimpan. Kalau nggak tahan lama kan bisa dibagikan kepada yang lain. Tahu kisahnya Ali bin Abi Thalib? Yang Ali bin Abi Thalib itu ketika dia hendak menikah dengan Fatimah kan nggak ada uang, nggak ada modal buat mengadakan pernikahan. Nah makanya yang dipunyai oleh Ali adalah satu-satunya adalah baju perang. Nah akhirnya oleh Ali bin Abi Thalib baju perangnya dijual untuk modal nikah. Nah yang beli siapa? Ini kalau bahasa hari ini kan kira-kira kalau Ali tadi ya jual produknya itu ada tulisannya apa? Jual butuh. Ya jual cepat tadi. Kalau sudah jual butuh itu kesannya apa? Ah murah ini, kesempatan ini ada orang jual butuh. Nggak tahu di sini ada nggak yang suka tadi menunggu momen-momen seperti itu? Kalau ada orang jual butuh, nah lumayan nih ada jual butuh, pasti murah. Sudah gitu masih ditawar lagi. Ya sudah murah masih ditawar lagi. Nah secara fatwa boleh kan? Beli tadi itu, nawar kan boleh. Ya walaupun makruh ulama mengatakan ini ada unsur menekan, walaupun tidak sampai ke haram. Tapi minimal kan kalau kita ingin nolong dia, udahlah beli pakai harga pasar. Lebih bagus mana? Harga yang lebih murah dari harga pasar atau kita beli harga pasar? Harga pasar. Dan lebih hebat lagi kalau belinya di atas harga pasar. Dan bukan karena butuh. Bedakan nggak butuh dengan nggak manfaat ya. Kan kalau kita beli produk nggak manfaat nggak boleh, haram. Kalau kita beli produk manfaat tapi saat itu belum kita butuhkan, kan bisa jadi nanti kita butuhkan. Nah, yang beli baju perangnya Ali adalah Utsman. Apakah Utsman itu butuh baju perang Ali? Nah, Utsman itu siap memberangkatkan beberapa pasukan kok dengan menanggung keperluannya. Nah, Utsman kalau secara kebutuhan bisa jadi nggak butuh. Tapi kenapa Utsman itu membeli baju perang Ali? Ya ingin menolong saudaranya. Apakah dengan harga di bawah pasar atau harga pasar? Nah Utsman membeli di atas harga pasar. Sudah nggak butuh, belinya di atas harga pasar. Dan nanti ketika Ali menikah, maka itu dihadiahkan kembali untuk Ali bin Abi Thalib. Nah maka di sini ada 4 level. 1 haram, 3 halal. Tapi peradaban itu baru akan bangkit ketika masuk di level yang keempat ini. Yang pertama jual beli, tapi jual belinya haram. Nah ini masalah. Jual beli sudah halal, tapi masih beli produk non muslim. Halal kan secara fatwa kan?
Nah, nggak ada masalah ketika awal itu memang nggak ada alternatif. Tapi kalau sudah ada alternatif, berarti naik ke level yang lebih tinggi. Beralih ke produk hanya milik orang Muslim. Tapi semangatnya bukan semangat duniawi. Kalau semangat duniawi nggak akan bisa. Apalagi kemudian dia berharap keuntungan materi di situ sudah masuk di masyarakat yang mati tadi itu. Ya makanya udah saya tadi ikut tapi berharap tadi mendapatkan materi yang sangat banyak. Nah itu duniawi. Jangan pernah berharap kemudian kebangkitan di situ. Nah kemudian lebih tinggi lagi tadi itu, bahkan ketika berjual beli itu sudah menggabungkan dengan unsur tolong menolong dan sedekah di situ. Makanya orang yang beriman itu kan dia tidak menampakkan kefakirannya. Tapi dia butuh sebetulnya, tapi dia jaga izahnya, jaga ifahnya tadi itu. Nah sehingga dia nggak mau dikasih. Biasanya dia masih berjualan. Nah kita lebih senang mana? Ngasih pengamen di pinggir jalan atau orang yang jualan tisu pinggir jalan? Kita beli tisunya. Kira-kira lebih suka mana kita? Kan kadang pengemis yang wallahu alam ya, bisa jadi ada pengemis beneran, tapi ada pengemis yang juga nggak beneran gitu loh. Pakai mobil ngemis gitu kan. Lah yang ngasih aja nggak punya mobil. Ya, tapi kalau niatnya karena Allah insya Allah berpahala lah gitu. Cuman kalau kita lihat misalkan ada orang yang minta-minta tadi dengan orang yang jualan, yang biasa kita kasih yang mana? Kan misalkan tisu nih, kalau kita beli tisu yang kecil itu berapa? Di apa namanya? Di warung-warung itu. Tisu yang kecil segini agak kecil dikit. Dulu 1.000, sekarang berapa? Udah nggak update nih gitu ya. Yang kecil itu yang kecil. Itu kalau di toko berapa? Kalau dulu kalau nggak salah 1.000, sekarang berapa? Saya nggak pernah beli tisu. Oke, misalkan 2.000. Kemudian dijual oleh tadi penjual yang di lampu merah segala macam itu. Nah dia jual 4.000 misalkan. Dia ambil untung berapa? 2.000. Kemudian kira-kira kalau kemudian kita tahu harganya 2.000 di toko, dia jual 4.000. Antum milih beli di toko atau beli di situ? Kemudian ada pengemis, di kantong antum ada 2.000, antum kasih nggak ke pengemis itu? Yang nggak jelas ini pengemis ini, kalau beneran sih nggak ada masalah gitu. Atau kemudian pengamen kita kasih 2.000 misalkan. Nah orang jualan yang dia ingin menjaga kemuliaan dirinya, nah walaupun tadi dia mungkin ya karena untuk kebutuhan dia nggak banyak yang laku dan dia harus panas-panasan gitu. Hanya dengan selisih 2.000 kan masih normal kan? Kita kadang berat. Tapi kalau kemudian kita kasih pengamen, nah akhirnya menjadikan apa? Lah daripada jualan itu nggak ada yang beli, mending saya ngamen. Jangan-jangan kita punya andil di situ. Kalau saya jualan nggak ada yang beli, mending saya minta-minta, lebih jelas yang ngasih. Nah padahal kalau kemudian kita tidak sekedar motivasinya beli, tapi kalau kemudian kita juga niat membantu dia, menjaga kehormatan dia, lah beli plus dapat pahala tadi itu jauh lebih mulia kan gitu loh. Nah ini berarti nanti ada gerakan borong pedagang lampu merah ini. Nggak, intinya kadang logika kita itu banyak terbolak-baliknya gitu loh. Asal kemudian kaitannya jual beli, oh ini duniawi nih, padahal nggak selalu begitu. Ya insya Allah nggak rugi kok kemudian kita beli yang demikian kalau niatnya tadi kayak Utsman terhadap Ali kan satu yang luar biasa. Nah begitu, jadi tidak selalu kemudian membeli sesuatu itu nggak orientasinya dunia, tapi niatnya karena Allah. Nah ini makanya ya insya Allah semangat itu ada lah di Mahdhar. Makanya DM kalau jualan apa-apa itu habis terus ya gitu ya. Ya bisa jadi ya tadi motivasinya adalah semangat tadi. Ya karena kalau kemudian Mahdhar ini menjadi satu cita-cita, kita membangun peradaban, ya makmurkan bumi. Ya kenapa? Ya karena Allah mulai dengan Iqra, berarti dengan ilmu. Karena mustahil kita itu kemudian bisa membangun peradaban tanpa ada fondasi ilmu. Nggak bisa. Ya sama kayak anget-angetan tadi, semangat boykot itu juga bertanya berapa lama sih gitu.
Tapi kalau kemudian semangatnya keilmuan atau sesuatu yang diperjuangkan, ada sesuatu yang dibangun, nah itu kemudian bisa jadi yang demikian itu ya lebih punya nafas yang panjang dan energi yang lebih besar. Nah itu yang kemudian ingin kita mulai. Nah kalau kemudian di Mahdharah kan motivasi kita kan bukan bisnis, bukan mencari keuntungan. Makanya kalau saya sampaikan ke teman-teman itu kan, ya silakan tentukan SPP-nya berapa. Asal guru sejahtera, biaya terjangkau. Jadi jangan kemudian biaya terjangkau gurunya nggak makan, kan masalah. Atau gurunya sejahtera tapi biayanya nggak terjangkau. Saya nggak mau begitu. Jadi dua, yang saya kemudian minta ke teman-teman untuk mengelola Mahdharah itu, ya guru sejahtera biaya terjangkau. Nah kalau hanya mengandalkan SPP ya selamanya, kalau ingin menaikkan kafala guru ya menaikkan SPP, karena memang begitu. Tapi kalau kemudian niat kita, yuk ini sekolah kita bangun bareng-bareng, hari ini operasionalnya masih bergantung SPP. Ke depan siapa tahu kemudian tadi dari sumber-sumber yang lain kemudian bisa digunakan untuk operasional, ya bisa jadi nggak perlu ada biaya. Kalau ada biaya bisa kemudian ya ditekan, dan guru juga kesejahteraannya juga dijamin, sehingga fokus untuk didik anak, ngajar itu nggak bingung keluarganya di rumah belum makan. Nah sehingga semua akan terkait antara satu dengan yang lain. Tapi motivasinya tadi ya kebersamaan, membangun bersama-sama. Ya intinya di situ. Tapi kalau kemudian kita tidak mulai dari yang demikian sulit, ya sulit. Gitu ya. Nah hari ini bisa nggak umat Islam itu bikin, kan sudah ada ya produk apa namanya, kan kayak kita produk keseharian itu kan sabun, kemudian sampo, kemudian itu kan sudah ada ya, tapi masih mahal ya. Ya enggak, kan nggak ada masalah. Nah Mahdharah bisa produksi sendiri nggak gitu. Nah makanya kalau kemudian punya pasar segala macam, berharap ke depan santri Mahdharah ketika diajarkan keahlian ya untuk bikin produk apa, bahkan yang bukan sekedar halal tapi thayyib tadi itu, nah itu kan juga bisa masuk ke situ. Minimal untuk kebutuhan kita, dan itu adalah santri-santri kita. Nah walasan ada yang punya keahlian tadi, saya bisa kok bikin sabun, nanti saya akan ajari santri Mahdharah untuk bikin sabun. Dan ini sudah bagus, ini halal, ini thayyib. Nah produk santri Mahdharah ya oleh kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah yang minimal hari ini kebersamaan itu kan terbukti secara pandemi itu nggak harus besar, tapi hanya muternya ke kita saja. Nah itu sudah cukup untuk bertahan. Tapi kalau kemudian tidak diikat dengan itu ya sulit. Jadi intinya kita di Mahdharah ini menjadi satu keluarga, bukan kita kemudian eksklusif, tidak. Ya silakan kemudian di luar kita bisa bergabung dengan yang lainnya, tapi untuk memulai satu gerakan kan butuh satu persamaan tadi itu. Persamaan tujuan, ya tapi bukan berarti kemudian udah saya fanatik ke Mahdharah anti dengan yang lain. Jadi kalau sudah itu sudah masalah kalau begitu gitu. Nah ini hanya satu kendaraan saja. Yang kemudian dengan kendaraan ini yuk kita kemudian bergerak bersama-sama. Nah kedepannya begitu. Jadi di Mahdharah insya Allah ya kalau hari ini saya nggak tahu SPP-nya itu tergolong mahal atau seperti apa, ya kesanggupan kita masih begitu. Ya tapi minimal tadi ya pertama kalau kemudian kita niatkan ini bagian dari kewajiban kita kepada anak-anak kita untuk mendidik mereka, kewajiban kita untuk sama-sama bangun ya satu tujuan yang sama untuk melihatkan guru, insya Allah berpahala. Dan syukur-syukur kemudian ke depan bisa ditekan ya, tapi guru kemudian sejahtera, dan tadi ada sumber-sumber yang lain yang bisa kita hadirkan ya, karena ternyata Nabi pun fokus di tataran ekonomi itu dan berkaitan dengan penutupan pasar. Kan nanti pasar di Madinah itu dikuasai oleh Yahudi Bani Qainuqa. Kapan Yahudi Bani Qainuqa itu dikalahkan oleh kaum muslimin? Kan setelah perang Badar kan, sebelum perang Uhud. Jadi di fase awal sekali dari fase Madaniyah, karena setelahnya itu banyak hal yang harus digarap gitu loh. Kalau ekonomi ini belum selesai di awal, sulit kita menggarap satu yang lain. Nah makanya harus selesai di awal. Dan lihat cara Nabi nutup pasar Yahudi Bani Qainuqa. Walaupun tidak secara langsung pasar dengan pasar kan, tapi walaupun tadi kaum muslimin sudah beralih ke pasar sendiri,
tapi tutupnya kan gara-gara faktor eksternal. Walaupun juga tinggal nunggu waktu mereka akan tutup sendiri sebetulnya. Ya, karena jumlah Yahudi itu sedikit, kalau hanya muter di mereka sendiri nggak akan cukup gitu. Ujung-ujungnya ya akan tutup juga. Tapi Allah hadirkan tadi percepatan penutupan itu dengan cara memerangi mereka karena mereka berkhianat. Nah, ini kan momentum sebetulnya. Nah, makanya orang beriman tadi itu, ya kita hanya mengilmui saja. Momentum itu ya Allah yang menghadirkan. Kita nggak bisa kemudian tadi memaksakan hadirnya momentum itu. Ya, seperti Nabi Musa dan Nabi Harun, belum Allah kasih momentum, maka belum ada perubahan. Nah, makanya kita di Mahdhara ini pun ya nggak tahu. Kita niatnya adalah tadi membangun peradaban, memakmurkan bumi. Tapi kalau kemudian tidak disambut dan belum ada momentum, ya berarti belum zamannya Islam itu akan bangkit gitu loh. Tapi kita hanya berikhtiar kan. Nah, tapi lagi-lagi tadi kebangkitan itu tidak bisa hanya dengan usaha 1-2 orang. Ya, bukan karena matahari kemudian kita berkumpul di sini, bukan karena ashos kita berkumpul di sini, tapi karena fikrah tadi yang dilandasi dengan keilmuan yang lagi-lagi hidayah al-irsyad kita ajarkan, tapi hidayah at-taufik kembalinya kepada ya diri kita masing-masing. Nah, maka di momentum yang ya sebelumnya tadi dihadirkan pasar Mahdhara untuk para ummahat. Nah, ini kemudian kita bahas, semoga kemudian ke depan semakin bisa berkembang lagi ya, dan bisa menghadirkan kebaikan, dan syukur-syukur kemudian bisa memberikan kontribusi untuk Mahdhara. Nah, sehingga menjadi lembaga pendidikan yang tadi terjangkau untuk semua ya, namun bukan berarti murah tapi murahan ya, tapi murah tapi dengan kualitas yang kemudian tidak kalah dengan yang lain. Nah, begitu ya, jadi tidak cukup hanya sekedar jual beli yang motivasinya adalah duniawi, butuh semangat lebih, yaitu tadi ada unsur sedekah, ada unsur iman yang kemudian kita hadirkan. Dan setiap harta yang kita keluarkan karena Allah, walaupun tidak balik lagi di dunia, insya Allah nggak hilang kok. Ya, kenapa kemudian kita nungguin balik lagi? Nah, apalagi kalau kemudian akhiratnya dapat, dunianya juga dapat ya alhamdulillah kalau demikian. Baik, ya mungkin itu yang bisa disampaikan ya berkaitan dengan momentum hadirnya pasar Mahdhara. Tanggal berapa hadirnya pasar Mahdhara? Grupnya. Hah? Nah, ini bagian dari biar nggak ummahatnya saja. Karena biasanya kalau kemudian yang jualan ummahat, yang ngaji ummahat, yang apa ummahat. Nah, ini minimal konsep peradabannya itu begitu. Jadi nanti kalau ada ummahat kok minta ke suaminya, mas belanja mas gitu ya. Tadi jangan-jangan motivasinya ini kayak Utsman bin Affan istri saya ini gitu ya. Jadi belanja untuk niat membantu saudaranya gitu. Jadi jangan suudzon dulu. Ya, jangan suudzon dulu. Nah, gitu. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab, kita kembalikan ke Hazin dan ala khawfin famin خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين